Salam perhorasan mak dihita saluhukna amanginang naina holongan. Anggiat ma di bagasan hahi pasun hita atau di bagasan las niroha. Dorang so tatangihon hata ni dibata jumulu mahita martangiang. Asin niroha madihamu doh dami siat dibata amatta doh sian Kristus Yesus tuhatai. Amin. Hata ni dibata nagabe turpu jamita dihita di Sadarion imana tersurat di Jeremia biddu 14 ayat 21. Unang tung abboloko kami alani guarmu, unang tung paurak habang sani hamuliaonmu, sai paingot-ingot unang tung muba padan nabi Nahemi Tuhan. Di hata Indonesia didok, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan bangsa Israel, sudah begitu panjang pertolongan Tuhan, sejak mereka keluar dari Mesir, hingga sampai ke tanah Kanaan. Itu proses yang panjang. Dan di dalam konteks ayat ini kita memahami bagaimana ketika Tuhan mengingatkan bangsa Israel dalam tugas pelayanan yang dilakukan oleh Nabi Yeremia agar mereka menjadi bangsa yang tidak memberontak. Jadi bangsa Israel pada dasarnya adalah bangsa yang dikasih, namun terkadang mereka mengecewakan Tuhan. Hal ini terlihat dari beberapa sikap bangsa Israel yang tidak setia, bahkan menyembah Allah lain. Bahkan mereka ragu-ragu dengan kehadiran Allah. Dan ayat ini mengingatkan, dalam gambaran kehidupan kita juga, bisa saja muncul, katakanlah, sikap yang menentang atau tidak taat kepada firman, atau sikap yang jatuh ke dalam kesalahan atau dosa atau kejahatan. Hal ini sungguh indah bagaimana sikap kita terhadap dosa. Tuhan mengatakan harus dijauhkan yang namanya kejahatan, karena penebusan Allah melalui Kristus itu tidak sia-sia. Apa gunanya seorang Kristen, dia mengatakan Kristen orang percaya, tapi kejahatan bisa saja muncul. Ini Tuhan tidak inginkan. Tapi yang dikasih pesan firman Tuhan bagi kita yang pertama, bagaimana kita menjadi orang percaya, tidak menjadi hamba dosa. Ini sungguh indah firman ini, agar kita mampu mengendalikan diri daripada kejahatan ini. Jangan sampai kepada sikap percaya kepada Allah, tapi menduakan Allah dan juga menyembah, katakanlah, kekuasaan atau kekuatan daripada iblis. Jadi Tuhan tidak inginkan. Semoga Bapak Ibu lewat firman ini kita mampu untuk menjauhkan hal-hal yang sifatnya menduakan Tuhan atau jatuh ke dalam yang namanya kejahatan. Firman Tuhan mengajak kita, setiap pribadi yang mengatakan aku tidak kompromi dengan dosa, maka dia harus bertobat. Maka dia harus meninggalkan kejahatan. Yang kedua dari firman ini, belas kasihan Tuhan sungguhlah besar. Jadi Yeremia memohonkan kepada Allah agar bangsa itu tidak dimusnahkan atau bangsa itu tidak dibuang. Mula di hata-bata didok, unang tung aboloko kami alani goarmu, unang tung paurak habang sani hamulion. Dipangido si Yeremia do tu debata, unang dia blok konjala unang dipaila bangsoi. Supaya bangsa itu tidak mendapat malu. Jadi hidup kita terkadang melalui doa-doa keluarga kita, melalui doa para hamba-hamba Tuhan, mendoakan jemaatnya yang dipimpinnya. Semata-mata bisa saja di antara jemaat itu atau di antara keluarga itu melakukan kejahatan. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan
katakanlah 1, 2, 3 orang dari rumah itu, atau bahkan dari satu gereja itu mendoakan supaya keluarga gereja itu tidak dipermalukan. Seandainya pun ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Bukan berarti kita membela mereka, tidak. Tapi sebagai orang percaya apa yang dilakukan oleh Nabi Yeremia, dia mendoakan umat yang dipimpinnya supaya memperoleh keselamatan. Jadi itulah belas kasihan Allah yang harus kita syukuri di dalam kehidupan ini. Setiap orang yang mengasihi Allah, dikatakan dalam firman ini, dia harus percaya atas pengampunan, atas kasih Allah yang terus selama-lamanya. Semoga kita semakin semangat untuk mensyukuri anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang membimbing kami agar kami menjadi orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang diberkati dan dipenuhi oleh belas kasihan. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini agar kami semakin terberkati dan juga hamba-Mu. Tuhan yang memampukan kami untuk hidup dalam pertobatan, dalam pengampunan, dan kami juga meninggalkan hal-hal yang jahat. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Amanginang, Tuhan memberkati kita dalam keadaan sehat selalu.